Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mempelajari pada materi pagi hari ini, jangan lupa anak-anak absensi terlebih dahulu link yang sudah dipersiapkan oleh Bapak Ibu Guru. Baiklah, dikarenakan sekarang ini masih pandemi, saya, Bapak dan Ibu mengingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan cara 5M. Yang pertama yaitu menjauhi kerumunan, yang kedua yaitu mencuci tangan, yang ketiga memakai masker, yang keempat menjaga jarak, dan yang kelima yaitu membatasi mobilitas. Tetap patuhi protokol kesehatan yang berlaku saat kalian keluar dari rumah. Nah, untuk selanjutnya, masih pada ingat materi minggu lalu kita mempelajari apa? Ya, benar. Minggu lalu kita mempelajari tentang konservasi flora fauna di Indonesia maupun dunia. Apa itu konservasi? Konservasi merupakan pengawetan, perlindungan, atau penyelamatan sumber daya alam bagi flora dan fauna. Ada yang masih ingat? Konservasi dibagi menjadi berapa kawasan? Ya, benar sekali. Ada 3 kawasan yang ada di Indonesia, yaitu kawasan Suaka Alam, kawasan Pelestari Alam, dan kawasan Guru. Nah, untuk materi pada pagi hari ini, kita akan melanjutkan materi tentang pemanfaatan flora fauna di Indonesia dan dunia. Kita memasuki materi pemanfaatan flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Manfaat flora dan fauna bagi manusia. Nah, banyak sekali manfaat flora bagi manusia, yaitu yang pertama sebagai bahan pangan atau makanan seperti padi, jagung, kedelai, ubi, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Nah, yang kedua yaitu manfaat flora bagi manusia sebagai bahan papan yang biasa disebut sebagai bangunan rumah. Nah, terus yang ketiga yaitu sebagai bahan sandang yang dijadikan sebagai kain. Untuk yang keempat yaitu sebagai bahan pembuatan obat seperti kunyit, putrawali, sereh, sirih, jahe, temulawak, dan lain-lain. Jadi seperti untuk jamu ya, yang biasa kita minum itu. Terus kemudian yang kelima yaitu sebagai sumber oksigen bagi manusia untuk kita bernafas, O2. Kemudian yang keenam yaitu untuk menyerap karbon dioksida yang ada di udara. Dan untuk yang ketujuh atau yang terakhir yaitu sebagai penghentian. Nah, kemudian juga ada manfaat fauna bagi manusia, yaitu yang pertama sebagai bahan pangan atau makanan seperti daging, susu, dan telur. Nah, kemudian untuk yang kedua yaitu sebagai bahan sandang atau pakaian seperti baju, sepatu, sandal, ikat pinggang, tas, dan ada juga yang dari ulat sutra, bulu domba, kulit kerbau, kulit sapi, dan lain-lain untuk kita sebagai pakaian. Nah, untuk yang ketiga yaitu sebagai bahan obat-obatan seperti cacing, kadal, biawak, ular, kelelawar. Itu biasanya diambil beberapa bagian tubuhnya untuk sebagai obat bagi manusia, obat-obat tertentu. Kemudian untuk yang keempat yaitu sebagai bahan perhiasan dan kerajinan seperti ular, buaya, kerang, penyu, gajah, kerbau, dan kambing. Seperti untuk sepatu, untuk tas kah, atau sebagai perhiasan untuk gelang maupun untuk kalung seperti itu. Nah, untuk yang kelima yaitu untuk membantu pekerjaan manusia seperti kuda, kerbau, anjing, keledai, unta, dan lain-lain. Biasanya seperti untuk membawa barang-barang kita gitu. Biasanya pakai kuda atau membantu kita untuk berpindah tempat gitu. Untuk tunggangan. Untuk yang keenam terakhir yaitu untuk penelitian. Nah, kemudian pemanfaatan flora dan fauna sebagai sumber daya alam. Yang pertama yaitu sebagai bahan sandang, kedua sebagai bahan bangunan, yang ketiga sebagai bahan obat-obatan,
Yang keempat sebagai bahan pangan. Dan yang kelima sebagai sumber plasma nutfah. Dan yang keenam sebagai peternakan. Oke, yang pertama yaitu bahan sandang. Nah, adalah potensi flora dan fauna sebagai sumber pangan yang mutlak harus dikembangkan baik kualitas maupun kuantitasnya. Jadi mulai kualitas terbaiknya dari bahan pangan tersebut dan kuantitasnya itu sebagai jumlahnya agar pas dan cukup untuk konsumsi masyarakat atau manusia. Nah, sekaligus sebagai aktivitas ekonomi perdagangan untuk meningkatkan kesejahteraan. Jadi bahan pangan itu untuk diperjualbelikan. Nah, kemudian untuk bahan sandangnya itu flora sebagai sumber pangan adalah padi, jagung, gandum, kedelai, kacang, ubi, aneka buah-buahan, sayuran, dan obat-obatan. Untuk fauna contohnya adalah sebagai sumber pangan, yaitu daging, susu, telur, dan kulitnya. Yang kedua yaitu sebagai bahan bangunan. Berbagai jenis tumbuhan dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan bangunan. Contohnya seperti kayu jati, mahoni, sengon, dan bambu. Biasanya bisa kita buat atau kita olah menjadi meja maupun kursi seperti itu, atau lemari, pintu, dan lain-lain. Untuk yang ketiga yaitu sebagai bahan obat-obatan. Nah, ada berbagai jenis tanaman itu yang dapat dijadikan sebagai obat-obatan. Contohnya seperti jahe, adas, temulawak, ginseng, temu giring, sirih, dan kumis kucing. Itu bisa untuk mengobati beberapa penyakit yang terjadi pada manusia. Itu biasanya diolah menjadi jamu ya, untuk minum. Next. Yang keempat yaitu sebagai bahan pangan. Berbagai jenis tumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Contohnya yaitu seperti sayuran, ada bayam, kangkung, sawi, buncis, dan lain-lain. Kemudian untuk buah-buahan, ada berbagai macam, contohnya seperti semangka, mangga, anggur, jeruk, dan lain-lain. Dan untuk yang terakhir yaitu sebagai kebutuhan lauk pauk, yaitu seperti ayam, ikan, sapi, dan udang. Untuk yang kelima yaitu sebagai bahan plasma nutfah, yaitu sumber sifat keturunan yang dapat dikembangkan untuk menciptakan jenis unggul. Contohnya seperti hutan hujan tropis. Salah satu contohnya. Nah, untuk yang keenam, yang terakhir yaitu sebagai bahan peternakan. Peternakan sebagai aktivitas ekonomi bagi manusia untuk meningkatkan penghasilan atau kesehatan. Nah, berbagai jenis peternakan seperti contohnya peternakan hewan besar seperti sapi, kerbau, kuda, dan unta. Kemudian seperti peternakan hewan sedang yaitu kambing, domba, dan babi. Dan terakhir yaitu peternakan unggas seperti ayam, bebek, puyuh, mentok, dan lain-lain. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Aisyah. Ya, terima kasih Bapak Ilham. Selanjutnya ada nilai manfaat dari keragaman flora dan fauna. Nilai manfaat flora dan fauna dibagi menjadi 4, yaitu ekonomi, biologi, ekologi, dan sosial. Nilai manfaat dari ekonomi yaitu keanekaragaman hayati dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan yang mendatangkan devisa untuk industri. Misalnya untuk bahan baku industri, rempah-rempah, dan perkebunan. Bahan baku industri misalnya kayu, cendana untuk industri persendirian, sedangkan untuk kayu jati dan rotan untuk bahan mebel. Teh dan kopi untuk industri makanan maupun minuman, sedangkan gandum, kedelai, dan padi dijadikan untuk bahan industri makanan. Rempah, adapun contoh dari rempah-rempah yaitu lada, vanili, cabai, dan bumbu dapur dapat dimanfaatkan dan dijual
dijual belikan sehingga kita mendapatkan nilai ekonomi. Yang selanjutnya ada nilai biologis. Keragaman hayati memiliki nilai biologis atau penunjang kehidupan bagi makhluk hidup, termasuk manusia. Tumbuhan menghasilkan gas oksigen atau yang disebut O2 pada proses fotosintesis yang diperlukan oleh makhluk hidup untuk pernapasan. Menghasilkan zat organik. Kok dikat ya, Ham? Baleni, Ham. Yang selanjutnya salah wajak. Yang selanjutnya ada nilai biologis. Yang selanjutnya ada nilai biologis. Keragaman hayati memiliki nilai biologis atau penunjang kehidupan bagi makhluk hidup, termasuk manusia. Tumbuhan menghasilkan gas oksigen atau yang disebut O2 pada proses fotosintesis yang diperlukan oleh makhluk hidup untuk pernapasan, menghasilkan zat organik, misalnya biji, buah, dan umbi sebagai bahan makan makhluk hidup lainnya. Hewan dapat dijadikan sebagai makanan dan sandangan oleh manusia, sedangkan zat organik dari hasil biologis dapat dijadikan sebagai pupuk organik maupun anorganik. Selanjutnya ada nilai ekologis. Keragaman hayati merupakan komponen ekosistem yang sangat penting. Misalnya hutan hujan tropis. Hujan-hujan tropis memiliki nilai ekologis atau nilai lingkungan yang penting bagi bumi. Seperti adanya hutan hujan tropis dapat menghasilkan O2 yang dapat menghilangkan CO2 akibat hasil aktivitas manusia maupun lingkungan yang telah mengeluarkan asap, debu, polusi udara yang dapat menyebabkan penyakit di dunia ini. Sedangkan yang kedua adalah mampu menstabilkan iklim global. Dengan adanya hutan hujan tropis mampu menyeimbangkan iklim global atau mengurangi emisi gas. Yang terakhir ada nilai sosial, yaitu keragaman hayati dapat dikembangkan sebagai tempat rekreasi atau pariwisata. Di samping itu dapat memperkenalkan tradisi yang dimiliki oleh setiap negara. Adanya nilai sosial ini dapat mengenalkan bahwa flora maupun fauna yang ada di Indonesia maupun dunia dapat dijadikan tempat wisata maupun tempat rekreasi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat maupun untuk mengenalkan pada masyarakat luas mengenai kepemilikan dalam lingkungan kita. Nah, untuk selanjutnya adalah tugas mengerjakan LKS uji kompetensi A dan uji kompetensi B. Karena ini waktunya juga sudah habis, untuk itu kita mengulangi materi pada pagi hari ini, yaitu pemanfaatan flora dan fauna itu dibagi menjadi 6, yaitu bahan sandang, bahan pangan, bahan bangunan, bahan obat-obatan, bahan sumber plasma nutfah, dan peternakan. Sedangkan untuk nilai manfaat dari keragaman flora fauna sendiri dibagi menjadi 4, yaitu nilai ekonomi, nilai biologis, nilai ekologis, dan nilai sosial. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dapat melalui komentar di Google Classroom maupun WA pribadi Ibu Guru maupun Bapak Guru. Untuk itu, Ibu Guru akhiri. Jangan lupa mengerjakan tugas. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.